teror malam tahun baru di rumah kosong. Cerita ini terjadi pada malam pergantian tahun, sekitar pukul 23.40 WIB. Kejadiannya dialami langsung oleh Rian, sepupuku sendiri. Sampai sekarang, ia masih menolak merayakan tahun baru di tempat sepi. Malam itu, Rian dan 3 temannya memutuskan merayakan tahun baru secara sederhana. Tidak ke alun-alun, tidak bakar petasan. Mereka hanya ingin bakar jagung dan ngopi di sebuah rumah kosong milik pamannya, yang sudah lama tidak ditempati. Rumah itu berada di pinggir desa, dekat sawah dan kebun bambu. Siang hari terlihat biasa saja, tapi malam hari, suasananya benar-benar berbeda. Beberapa warga sempat memperingatkan, kalau bisa, jangan di situ, apalagi malam 1 Suro atau malam tahun baru. Namun, seperti kebanyakan anak muda, mereka menganggap itu cuma mitos. Sekitar pukul 21.00, mereka tiba. Rumah dibuka, lampu dinyalakan, debu tebal, bau lembab, dan udara dingin langsung menyergap. Tapi karena ramai, rasa takut belum muncul. Menjelang pukul 23.00, suara petasan dari desa mulai terdengar. Dari kejauhan, kembang api sesekali terlihat di langit. Saat itulah Rian pertama kali merasakan hal aneh. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal rumah itu hanya 1 lantai. Awalnya Rian berpikir itu suara tikus, tapi langkahnya pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Tok, tok, tok. Rian menoleh ke teman-temannya. Kalian dengar nggak? Mereka terdiam, dan suara itu berhenti. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, berasal dari arah dapur. Salah satu temannya membuka pintu dapur, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang masuk, membuat api panggangan bergoyang. Waktu menunjukkan 23.59. Hitungan mundur tahun baru mulai terdengar dari desa. 10, 9, 8. Saat angka 3 disebut, lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total. Di saat yang sama, Rian merasakan ada yang berdiri tepat di belakangnya. Bukan bayangan, bukan perasaan. Ia bisa mencium bau tanah basah dan bunga melati yang sangat kuat. 1. Tahun baru pun tiba, namun tidak ada suara sorak, tidak ada tawa. Yang terdengar hanya suara nafas berat tepat di telinga Rian. Ia menoleh perlahan, dan disitulah ia melihatnya. Sesosok perempuan berbaju putih kusam, rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri hanya sejengkal di belakangnya. Kakinya tidak menyentuh lantai. Rian berteriak. Teman-temannya panik. Ada yang menangis, ada yang membaca doa, ada yang tidak bisa bergerak sama sekali. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar untuk manusia. Dengan suara lirih tapi jelas, ia berkata, "Kalian ikut hitung juga." Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan sosok itu menghilang. Mereka langsung berhamburan keluar rumah, meninggalkan semua barang. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Saat mereka sampai di jalan desa, terdengar suara azan dari masjid. Jam menunjukkan 00.07. Keesokan harinya, Rian menceritakan kejadian itu ke pamannya. Wajah pamannya langsung pucat. Ia berkata, rumah itu dulu pernah ditinggali seorang wanita yang meninggal tepat malam tahun baru, sendirian. Sejak saat itu, setiap malam pergantian tahun, warga sering melihat lampu menyala sendiri dan mendengar suara orang menghitung mundur, padahal rumah itu kosong. Sejak kejadian itu, rumah tersebut kembali dikunci rapat. Dan sampai sekarang, tidak ada satupun warga yang berani merayakan tahun baru di sana. Karena kata orang tua desa, tidak semua yang ikut menyambut tahun baru adalah manusia.